Oke, jadi di sini mau upgrade pengereman ya, buat motor ya. Upgrade pengeremannya motor Vario LDO. Jadi di sini sudah siapin barang-barangnya. Di sini saya pakai upgradean budget ya, alias ya budget. Jadi tidak ada yang di atas 500 barangnya. Semuanya di bawah 500 semua. Ada apa aja barangnya? Yaitu ada ini, ada kaliper dari Ride It ya. Kaliper dari Ride It, ini 2 piston, tipenya aksial. Terus ada selang rem dari Ride It juga, warnanya merah tuh ya, hitam terus ininya merah tuh, ada tulisannya Ride It. Nah, jadi 2 Ride It. Selanjutnya ada handle rem. Handle rem di sini saya pakai carbon forged ya, alias karbon bahan standar di karbon. Ini saya custom ya, beli di Shopee. Sudah banyak yang jual sih. Cuma dia ini agak custom alias nunggu PO, pengerjaan sekitar seminggu lebih ya. Seperti itu, forged merah. Harganya berapa? Kayaknya sekitar segitulah. Nah, ini juga carbon forged. Kanan kiri. Dan terakhir ada cakram. Cakramnya 260 punyanya Honda Beat ya. Sama ya, lubangnya 4 ya. Punya Honda Beat, mereknya adalah PRC, modelnya adalah model KTC. Ya, modelnya itu sama persis ya, bisa dibilang ini KW-nya ya, versi KW-nya dari aslinya. Aslinya tuh seperti apa ya? Aslinya tuh seperti ini. Nah, itu tuh aslinya, harganya juga lebih mahal, 500 ribuan lebih. Dan floating, kalau ini enggak floating ya. Modelnya floating tapi tidak floating. Ukurannya 260, sama juga lubang 4 dan udah ada bracketnya untuk kaliper standar. Seperti itu. Tidak ada apa-apa ya. Ini karena lubangnya 4 bit sama, bisa nanti kita pasang. Oh ya, untuk master remnya sih tetap standar. Karena apa? Karena kalipernya ini. Nah, ini dia. Langsung kita cek ya isinya ya. Dia kaliper dari Ride It. Bracketnya ada ready, kalipernya juga seperti ini. Tuh, keren kan ya? Warnanya merah. Aksial ya, alias dari satu arah aja, alias kanan aja. Kiri aja. Kiri aja yang ada pistonnya, kanannya nggak ada polosan ya, cuma mengandalkan dari penahan aja di bagian kanannya. Nah, untuk kampasnya ini tebal ya, alias lebar. Kampasnya lebar, ini mirip dengan RCB dan juga mirip dengan Nissin ya. Sama RCB mirip sih modelnya sih. Modelnya aksialnya RCB juga mirip-mirip seperti ini, tapi desainnya untuk tulisan Ride It-nya beda, desain depannya beda. Tapi untuk tipenya modelnya mirip aksial kayak RCB. Kalau KTC 2 piston beda ya, atau KTC 4 piston beda. Ini lebih mirip RCB. RCB-nya budget lah, Ride It. Nah, ini modelnya model Ride It, emblem timbul cuma di miling, di gerinda, dan dah seperti ini sih. Warnanya merah. Seperti itu. Cukup oke ya. Nanti coba kita lihat saja ya hasil pemasangannya seperti apa. Oke, langsung saja coba kita pasang ya. Oke, kembali lagi. Jadi di sini adalah hasil review pemasangan ya. Kaliper dari Ride It ya, atau ya upgrade pengereman depan lah, karena sebelumnya standar. Dan kondisinya seperti ini sih. Saya sudah coba bawa jalan sekitar berapa ya, semingguan ya paling. Baru seminggu sih, belum lebih sih, hanya seminggu. Dan menurut saya sudah cukup oke ya, cukup oke dan cukup mantap, walaupun sedikit ada perubahan di bagian master rem seperti itu. Dan ini dia, seperti ini dia. Nah, ini dia kalipernya Ride It. Cukup keren sih, warnanya sih juga cari yang warnanya mencolok. Tadinya pingin biru, cuma motor nggak ada biru-birunya, ya udah merah aja lah. Dari jauh ke RCB, cuma dari deket. Nah, ini dia Ride It kaliper 2 piston. Ini 2 piston aksial, low budget, entry level. Jadi kalian yang nyari-nyari kaliper harga murah, wah ini rekomendasi banget sih menurut saya. Oke lah. Dia ini 2 piston tapi pistonnya gede ya dibandingkan standar, dan cukup oke. Namun karena dia ini tipenya Ride It ini aksial, jadi dia cukup belakangnya tidak terlalu mentok velg, alias
lebih maju ke kiri ya, seperti itu. Nah ini dia kaliper dari Ride It. Murah sih, dan murah. Ini bisa jadi rekomendasi untuk kaliper nyari yang murah 2P ya. Selain Nissin Samurai RCB ya ini. Kalau KTC kan 4P ya. Street kelasnya ya dia, dan dia paling murah di harga segitu ya. Ini tuh saya sudah apa aja yang diganti, yaitu hanya di bagian handle. Jadi for info aja, karena ini 2 piston aksial, jadi saya nggak ganti master rem. Master rem saya tetap standar. Nah bisa dilihat kan, master remnya standar, hanya diganti handle-nya aja dari RPD. Tuh. Handle RPD ini emang menurut saya diperlukan ya, karena yang pertama dia ini karena 2 piston, menurut saya butuh handle yang bisa menghandle dia. Sedangkan kalau kalian pakai handle standar itu terlalu ke dalam guys. Jadi ngeremnya terlalu ke dalam, bisa-bisa beginilah, terlalu mepet dengan handle rem, terlalu mepet dengan hand grip ya. Menurut saya nggak enak guys kalau terlalu mepet. Jadi ya mau tidak mau saya harus ganti handle rem yang bisa adjustable kayak ini. Bisa dijauhin, bisa dideketin. Nah seperti itu. Nggak harus pakai RPD ya. Menurut saya kalau kalian mau ganti dengan kaliper Nissin seperti itu, alias kaliper Ride It dengan master rem standar khususnya ya, kalian hanya perlu ganti handle-nya yang adjustable. Bebas merek apa aja, KTC, RCB, apapun bebas. Cuma saya kebetulan seneng aja dengan RPD karena ada lubang-lubangnya ini loh. Nah iya, mau pakai KTC boleh, RCB boleh, yang penting adalah adjustable ya. Menurut saya penting itu adjustable ya, supaya jaraknya bisa dimainin, tergantung selera kalian. Karena kalau pakai master rem standar dengan handle-nya standar itu terlalu mepet, seperti itu, alias terlalu dalam kalau menurut saya. Cuma apakah empuk tetap ya. Tuh enak kok, oke guys. Dan bentuknya juga oke sih. Kalau mereknya terserah, yang penting adjustable. Cuma kalau saya ngambil RPD karena selera saya aja sih, ada lubangnya keren sih. Kalau seneng KTC boleh, seneng dengan merek apa RCB dan lain-lain, pokoknya adjustable bebas, selera kalian. Warna juga bebas, seperti itu. Dan ini set ya, kanan kiri ya. Nah cukup oke ya. Saya nggak berekspektasi banyak sih untuk handle ini, tapi pas ternyata datang menurut saya ini di luar ekspektasi saya. Keren banget sih untuk handle ini ya, karena saya nggak suka dengan handle variasi tuh biasanya tuh kotak guys. Kalau kotak tuh gak enak dipegang guys. Cuma untuk ini dia desainnya kotak tetap, cuma di bagian pegangannya dia ini halus guys. Dan ini yang buat saya enak sih, seperti itu. Dia itu enak guys. Nah iya, itunya halus ya. Mungkin kalau merek lain nggak tahu ya, cuma menurut saya ini enak lah, halus lah, tidak terlalu kotak lah. Kalau kotak tuh sakit di tangan, kayak KTC biasanya kotak, seperti itu. Dan cukup keren lah. Untuk yang kiri sih sama aja sih, dengan standar gak ada bedanya, cuma biar adjustable aja. Cuma untuk yang kanan karena adjustable fungsi banget lah untuk kaliper variasi yang master remnya standar, seperti itu. Dan selanjutnya untuk ini kiriannya velg depan. Jadi ini saya ganti juga ya, cakramnya udah pakai 260. Cakram 260 ini wajib karena kaliper Ride It ini sudah dapat dengan bracket ukuran 260. Karena bracketnya ini 260, otomatis kalian harus pakai cakram 260. Dan udah include dengan kaliper, seperti itu. Jadi kalau Ride It ini dia nggak ngasih kaliper standar ya, alias nggak ngasih ukuran cakram standar atau 230, 220 tuh nggak bisa. Karena dia cuma dapat satu bracket yaitu 260. Seperti itu. Jadi otomatis harus pakai cakram 260. Merek bebas apa aja sih menurut saya mah. Seperti itu. Cuma saya pakai ini dari KW-nya RPD Matrix ya, modelnya Matrix, cuma ini KW. Kalau yang ori itu di sininya ada tulisannya Matrix RPD dan seperti itu. Nah cuma ini KW ya, mereknya adalah PRC. Dan menurut saya oke-oke aja sih, nggak ada masalah, aman-aman aja. Kalau yang ori dia floating, kalau yang ini non floating, seperti itu. Apakah ngaruh floating? Enggak. Menurut saya untuk kaliper yang aksial ini nggak terlalu ya. Kecuali kalian pakai kaliper monoblok ya, rekomendasi saya tetap pakai yang dia floating. Karena ini aksial, jadi menurut saya ini saja udah cukup sih.
seperti itu. Atau kalian merek apapun yang lain asal 260 juga bisa, khusus kaliper ini. Selanjutnya adalah selang rem. Selang rem juga saya pakai dari merek, nah ini dia, Ride It juga. Ini murah nih, 70 ribuan lah. Dan saya nge-matchingin warnanya juga merah, lucu ya. Selangnya warna hitam, dan saya kasih bracket FJN dan juga Moscow. Ini ganti ini nanti ya, pakai yang bagus apa ya, pakai apa jujur saya juga belum tahu. Nanti saya ganti lah yang bagus, karena ini udah jelek tuh. Kebalik lagi tulisannya. Moscow jadi Mokso. FJN-nya ini ori, seperti itu. Selang rem ini menurut saya juga bebas, kalian mau pakai merek apa aja asal ukuran 90 ya, atau 95 ya, sekitar segitulah. Yang penting untuk selang rem depan, seperti itu. Biasa selang rem depan itu merek apa aja bisa sih, terserah kalian mau merek apa aja. Untuk selang rem penting ukurannya sama, ukuran motor standar ya. Pakai selang rem standar bisa nggak mas? Tetap bisa, aman aja. Selang rem standar nggak ada kendala apa-apa. Jadi yang perlu kalian ganti untuk kaliper ini itu hanya cakram 260 dan juga pakai handle yang variasi yang bisa adjustable supaya enak. Menurut saya itu aja, full adjustable. Kalau kalian pingin hemat seperti saya pakai yang KW, ininya juga pakai yang adjustable. Tapi kalau kalian ada duit ya terserah kalian. Kalau misalkan kalian ada duit ya ini pakai yang original bebas, ininya juga pakai yang merek bagus, yang merek mahal juga boleh, dan juga pakai mastremnya yang udah ganti piston. Itu menurut saya bagus, pakai yang ganti mastrem. Karena saya budget jadi saya mempertahankan mastrem standar seperti itu. Dan yang paling penting adalah dia nggak perlu coak-coak guys, mastrem standar. Itu aja sih yang paling penting sih. Kalau ada mastrem yang tidak coak, mungkin saya beli deh. Kalau ada mastrem yang tidak saya coak, cuma ada yang tidak coak, saya udah beli. Cuma lubang spionnya nggak ada guys. Lubang spionnya di sini, jadi harus coak juga. Harus beli bracket baut spion lagi, ya ribet lah. Harus beli bracket spion dan juga beli mastrem. Jadi ya supaya budget dan supaya nggak banyak coak ya, mastrem standar aja cukup, seperti itu. Dan ya mungkin gitu aja hasil review untuk kaliper depan alias pengereman depan saya dari Ride It ya. Kaliper Ride It, selang Ride It. Ditunggu lagi untuk next videonya. Saya juga bingung ya mau bikin video apa lagi, kehabisan bahan guys. Saya bingung mau bikin video apa lagi guys. Pengen bikin video apa ya, jujur kalau kalian ada saran ya, ada saran atau ada yang perlu saya ganti, opini, masukan atau pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komentar guys. Karena saya juga kehabisan bahan guys, apalagi yang kurang ya. Oh mungkin ganti arm kali ya. Ya nextnya mungkin ganti arm lah, mungkin atau ganti velg atau ganti arm ya, antara itulah. Ya udah segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, masukan, opini, saran dan lain-lain langsung tulis aja di kolom komentar. Sekian dari saya dan thanks for watching.